Tuhan sengaja membuat keras hati Raja Firaun, bahkan sampai tulah ke-10. Ya, tulah ke-10. Maka Tuhan melepaskan bangsa Israel. Kenapa demikian? Sebenarnya supaya bangsa Israel itu sadar, mengerti bahwa mereka perlu Tuhan, dan mereka mengetahui bahwa Allah yang mereka sembah itu bukan Allah yang biasa, tapi Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan ingin supaya bangsa Israel, Tuhan juga ingin supaya kita mengerti hari ini apa yang menjadi kewajiban kita dan siapakah yang kita sembah. Jangan saudara pikir karena ini bukan gedung, ini hanya bentuk mes, ini bukan gereja, ini di sini ada takhta Tuhan. Amin. Saudara jangan anggap sepele. Harus gedung, harus keramik baru dikatakan gereja. Tidak. Kalau pada saat zaman dulu itu gereja nggak ada gedung-gedung besar, di rumah-rumah, di padang-padang, di bukit-bukit Tuhan memberitakan firman Tuhan. Apalagi ini sudah ada gedung, kita tinggal menghadap hadirat Tuhan, itu saja pun berat sekali. Ya. Jadi ketika bangsa Israel lepas dari tanah Mesir, Tuhan hanya mau supaya mereka beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Artinya bahwa beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu bukan asal-asalan, itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau bukan karena beribadah kepada Tuhan, kalau bukan karena Tuhan ingin bangsa Israel lepas, bahkan ingin mereka menyembah Tuhan, Tuhan tidak mau melepaskan mereka. Tapi karena kasih Tuhan, tapi karena Tuhan mau supaya mereka sadar dan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka. Jadi ketika kita juga, saya percaya, sungguh-sungguh beribadah, mengibadah gereja berkeluar lagi, bahwa dia masalah dah, rintangan, Tuhan pasti lepaskan kita. Amin. Amin. Ya, saya percaya kita mengalami penyertaan Tuhan. Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi kalau kita tidak sadar kewajiban kita, bahwa ibadah itu diharuskan, itu harus, Bapak Ibu Saudara, menyembah Tuhan, memberikan terbaik kepada Tuhan, itu kewajiban kita. Beribadah, ya, bosun menolongi, beritahu itu adalah tradisi, beritahu itu kan memang kebiasaan. Mendoa gereja pun terserah ya itu, lebih doa gereja terserah. Yang penting sono sogu, yang penting auri daudo, terserah, bukan seperti itu. Kadang memang Tuhan biarkan, tapi ingat saudara tidak akan diberkati. Ya, dan sekali mau penuh lagi, ya kita harus siap-siap. Jadi beribadah kepada Tuhan itu juga adalah salah satu kewajiban kita sebagai orang Kristen. Amin. Ya, nah badumai itu dua kali ibadah, Bapak Ibu Saudara. Oveta buci fulubongin hari Minggu. Bahkan tengah hari Minggu, bab pertengahan minggu pun sohawa kali kul, 2 kali kul ibadah tengah minggu. Ya, jadi nak kena pada ahas sekali, yaitu pula sungguh-sungguh sayang sekali. Ya, no sok dari gereja, tapi le sungguh-sungguh kita bakal lagi. Hana bakal kala le sungguh-sungguh kita keluar lagi. Kita anggap sepele yang namanya ibadah. Ya, beri mengerti kita. Letak sadari bahwa beribadah kepada Tuhan itu adalah hal yang utama. Menyembah Tuhan. Haywal walani.
Nah lehati pun saya ni apabila nada so masih bersunuh pula kemidaiku tolong walia keradaan enak bisa lah sunuh degu sampai iman ke dalam walani. Amin. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Haleluya. Tengah apa hari Minggu. Tapi Romaek. Saya percaya nanti sadari terenungkan dah. Apapun rintangan, masalah pasti lebih penada. Ya, harus tahu utamakan ibadah pakelawalani. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ini jelas firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tentang beribadah. Ibrani 10 ayat 25, sama-sama kita membacanya. 1, 2 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Ada apa dengan ibadah? Amin. Ada apa dengan ibadah? Kenapa dikatakan janganlah menjauhkan diri daripada ibadah-ibadah? Karena di dalam ibadah itu ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, nah sungguh-sungguh kita. Amin. So taruh mari luwalangi. Ada kuasa, ada mujizat, ada firman Tuhan, ada terang Allah di dalam ibadah itu. Latihan badani itu terbatas. Ya, latihan badani itu terbatas, tapi ibadah kita itu tidak akan terbatas, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sadari, kita harus renungkan itulah ibadah. Diingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Firman Tuhan mencatat bahwa ada beberapa orang, dan Tuhan tahu, yang tidak peduli dengan ibadah. Ini firman Tuhan dikatakan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Biarlah kita tidak termasuk beberapa orang itu. Amin. Kita termasuk di dalam orang-orang yang suka mencintai yang namanya ibadah. Ada apa dengan ibadah? Di dalam ibadah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh buka hati. Amin. Nyembah Tuhan. Mendongong taruhan lagi. Tarenungkan mata palua. Kita sedang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi nama kita bagi gereja le sungguh-sungguh kita. Ya. Le hadai tarasoi, le hadai tak alami. Apalagi dalam bagi gereja. Namun mana bagi gereja le tabokan di dalam sungguh-sungguh kita dan kita alami kuasa pertemuan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Ada yang boy tak biasakan. Bertago si manu niha sudah dipeduli dengan ibadah. Iwa mengerti dulu bahwa dalam Yesus kita bersaudara. Hasan buah ita. Saya pernah katakan bahwa ini gereja bukan gereja ya perorangan. Ini gereja adalah gerejanya Tuhan. Siapa saja boleh datang. Ini gereja kita bersama. Amin. Nggak ada istilah, oh ini gereja ini, nggak ada. Ini adalah gereja Tuhan. Ini adalah bait Allah. Jadi nggak ada, nggak usah takut segan-segan. Oh ini saya belum terdaftar, berarti saya belum sah. Cepat nggak ada. Ini adalah gereja Tuhan, gereja jemaat.
TPI Ononiha. Amin. Yang kedua, apa yang menjadi kewajiban kita? Kita harus sadari di mana. Ya. Yang kedua adalah menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 19, 20, 21, 22. Intinya di Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat 22. Sama-sama kita membacanya. 1, 2 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Ulangan 28. Di dalam Ulangan 28. Ini sering kita dengar. 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Dan sampai seterusnya ayat yang ke-14. Jadi berkat Tuhan berikan. Amin. Ya. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-6, Dia mengantarkan kita ke rumput yang hijau. Artinya di tanah yang subur, yang penuh dengan berkat dan kelimpahan. Amin. Ya. Jadi dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan, ingat, melakukan dengan setia. Ya, melakukan tafalua tarumai walangi dengan setia segala perintahnya kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa. Ya. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan main-main. Jadi yang kedua adalah menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman. Dan saya percaya, saya tahu bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh melakukan firman, itu tidak gampang. Karena harus ada penyangkalan diri, harus tas salibkan kedagingan keanihan. Harus, karena kalau tidak bisa, kita tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman. Ada iwa mareko baca walu ngawasi terima pelapas terima pelalima. Jika engkau mau sungguh-sungguh mengikut aku, kata Yesus kepada orang banyak pada saat itu, termasuk kepada murid-muridnya, maka engkau harus pikul salib, sangkal diri, dan engkau baru layak mengikut aku, menjadi murid Tuhan. Baru kita bisa. Dan kalau kita hanya berkata saya mau menjadi pelaku firman, tapi tidak mau bertobat, tidak mau menyangkal diri, tidak mau pikul salib, tidak mau menderita bersama dengan Kristus Yesus, maka kita tidak akan pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Salah satunya
yaitu di dalam Yakobus. Dikatakan Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan di sini ayat 19, yaitu, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lebih cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Jangan mengutuk supaya engkau jangan dikutuk. Karena menghakimi itu dan membalas itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Amin. Hak kita, kewajiban kita. Kewajiban kita melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Yaitu lambat untuk berkata-kata, cepat mendengar, menjadi pelaku firman Tuhan, dan tidak suka marah. Karena ayat 20 ini dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang suka marah katakan amin. Sini nggak ada yang suka marah, amin. Semuanya orangnya lemah lembut, ya. Suami-suaminya lemah lembut, anak-anak mudanya lemah lembut. Bukan lemah gemulai ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau lemah gemulai itu keterlaluan. Ya, itu letoy namanya. Tapi di sini tidak ada letoy, tapi lemah lembut, penuh kasih, penuh kemurahan hati. Itulah anak-anak Tuhan yang percaya. Katakan amin. Amin. Jadi itu menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, udah jelas firman Tuhan berkata bahwa lambat untuk berkata-kata. Memang kadang ya pede ada apalagi saya nana tarongo nana senoto hena penuh. Apalagi nang ibu kita saya. Tahu ibu niru kita kita padua saya. Amin. Nah penuh ya, wajar aja. Pasti yang namanya manusia pasti so emosi, so amarah. Amin. Amin. Tapi kuasailah dirimu pada saat engkau lemah. Ya, pasti so yang namanya emosi, so penuh. Jangankan jemaat pendeta bukan nggak sadar. Dia sedang marah emosi, amin. Tapi dikatakan sampai berdosa ita, sampai tafalua jilo masih lewalan, sampai alua kata-kata kotor, sampai alua kata-kata penghakiman, sampai alua fehede jamee fekedodoniha, artinya yang menyakiti hati orang. Ya, harus ibadah itu kita Noah, tapi setuju. Amin. Walaupun itu kita ya itu kita boleh tahu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, cukup sampai di sini. Katakan haleluya, amin. Pasti damai sejahtera Allah turun. Le alua meru atau ya berso haleluya. Ya, katakan haleluya. Kadang-kadang memang kita harus tarik nafas. Haleluya. Harus kita praktekkan. Ya, harus. Kenapa? Biar supaya kita menjadi pelaku firman. Itu dulu. Satu persatu kita harus praktekkan. Hari ini apa yang saya dapatkan firman Tuhan? Apa yang menjadi rema firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini? Kita harus ingat satu atau dua hal. Pasti ada rema buat saudara masing-masing. Yaitu beribadah itu adalah kehendak Tuhan, kewajiban kita. Kedua, menjadi pelaku firman Tuhan, menjaga perkataan-perkataan kita. Amin. Amin. Ya, biarlah perkataan-perkataan kita, bahkan sikap kita membawa damai
membawa terang kepada setiap orang. Bukan hanya dalam keluarga, tapi di luar pun kita harus menjadi saksi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang ketiga, apa yang menjadi kewajiban kita, Bapak Ibu Saudara? Kewajiban kita yang ketiga, hidup dalam kekudusan menuju kepada kesempurnaan. Kita harus, ya, di dalam Matius 5 ayat 47. Ini kebenaran firman Tuhan, bukan kata pendeta. Saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Matius 5 ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Intinya ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Harus, itu kewajiban. Dikatakan di sini bahwa karena itu haruslah kamu sempurna. Itu kewajiban ketiga kita. Kewajiban itu diharuskan, bukan pilihan. Terserah saya mau atau tidak, terserah saya bisa atau tidak, bukan. Tapi dikatakan di sini bahwa kita harus wajib sempurna seperti Allah sempurna. Amin. Dimulai dari perkataan-perkataan kita, dimulai dari cara hidup kita, dimulai dari karakter-karakter kita, dimulai dari cara pandang kita terhadap orang lain. Haleluya. Dimulai daripada kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait suci Roh Kudus? Barang siapa membinasakan bait Allah, ia akan dibinasakan bait Allah, bait suci Roh Kudus. Ialah kamu, kita semua. Jadi harus kudus. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, para pria-pria yang diberkati oleh Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ini adalah kewajiban kita, adalah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesempurnaan. Saudara-saudara pria-pria yang ada di tempat ini, ya, termasuk saya juga adalah pria. Bapak Ibu Saudara, saya adalah imam, dan saudara calon-calon imam yang akan memiliki keluarga. Saudara harus benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara harus mengetahui melakukan 3 hal ini: hidup berkenan, hidup dalam kekudusan. Amin. Supaya saudara bisa membawa keluarga saudara ke dalam kehidupan yang terang, kehidupan yang kekal, bukan kepada neraka. Kenapa? Kalau kita tidak hidup kudus sempurna, kita nggak layak. Jadi ini diharuskan. Ya, mungkin ada beberapa saudara yang masih hidup asal-asalan, hidup tidak punya tujuan, hidup suka-suka kita. Saya mau katakan bahwa mari kita tinggalkan semua itu, kita ubah pada hari ini. Amin. Tinggalkan semuanya yang namanya merokok, minuman keras, pergaulan-pergaulan buruk. Tinggalkan, karena itu tidak membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Tidak akan bisa saudara mengerti dan melakukan kewajiban kita sebagai umat Kristen
tanpa kita meninggalkan hal-hal itu. Itu hanya beberapa. Itu masih hanya beberapa garis besar yang kelihatan. Belum lagi yang lain. Mari, supaya kita dikatakan, engkau harus sempurna seperti Allahmu sempurna. Kita segambar dan serupa dengan Allah, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Segambar dan serupa dengan Allah. Artinya supaya kita sampai merusak gambar Allah di dalam diri kita. Kenapa? Kita katakan ketika Allah menciptakan ketika Allah bermusyawarah, mereka bermusyawarah di surga. Dan mereka katakan, marilah kita membentuk, menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Jadi kita segambar dan serupa dengan Allah. Ibu-ibu juga harus banyak jaga hati. Harus menjadi penopang bagi suami, bagi anak-anak. Amin. Jadi ibu menjadi wanita yang bijaksana, menjadi kehormatan bagi suaminya ketika di pintu gerbang Amsal mencatat. Jadi jangan sampai gambar Allah dalam hidup kita itu kita rusak. Ingat bahwa Galatia 6 ayat 19, Tuhan telah menebus kita, dan kita bukan lagi milik kita, tapi adalah milik Allah. Amin. Kita tidak bisa suka-suka kepada tubuh ini, hidup ini, tapi suka-sukanya Tuhan. Mari kita melakukan 3 hal ini. Kewajiban kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Yesus, dan orang-orang yang mau diselamatkan. Yang pertama tadi saya ulangi, karena kita sudah mau selesai. Apa yang menjadi kewajiban? Dan kita harus sampaikan firman ini kepada saudara-saudara kita. Yang pertama, beribadah kepada Tuhan. Itu wajib, Bapak Ibu Saudara. Bukan pilihan. Nanti saja kalau sudah mau mati saya beribadah. Tidak bisa. Ya, tidak bisa, karena firman Tuhan berkata dalam Wahyu 14 ayat 13 bahwa setiap perbuatan mereka semasa hidup menyertai mereka. Yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan lewat perkataan tutur kata kita, sikap kita, karakter kita harus berkenan sama Tuhan, bukan dengan kehendak kita, tetapi dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan hiduplah dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Dan ditekankan Matius 5 ayat 48, bahwa karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita mau bersama dengan yang sempurna, Allah Tuhan Yesus, kita harus berjuang hidup dalam kesempurnaan. Amin. Kita bertipai. Terlain daudah magupadita. Terlain natanya nasada sungguh-sungguh daudah wakeluanan. Terlain natanya nasada bertobat daudah. Jangan. Ya. Nah, letak bagi nata pasti tidak akan pernah sogi nata. Artinya, kalau kita tidak memberi waktu kita, pasti tidak akan ada waktunya. Tapi itu harus mulai dari diri sendiri. Perkatakan, Tuhan, ini waktunya. Saya berubah. Saya mau hidup sempurna seperti Tuhan. Ini adalah diharuskan. Ini kewajiban Bapak Ibu Saudara. Yang mau katakan amin? Amin. Amin. Ya, sehingga kita semua bersukacita. Tidak hanya di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan lebih-lebih lagi di surga. Kita sangat-sangat bersukacita. Mungkin baguli dan ada apun. Kadang sukacita soba musuh dada soba abu dada. So masalah oya jitu balik ke bulan dada. Tapi bajau rugo dani. Datang paluas ke rumah pada dami geno. Kewajiban
kita bergelobalangi. Ya, hampa musuh ke mana kisau, lehadoi pa budu, bermenosai tebohoni wa aurida. Amin. Ya, nggak ada di sana kesusahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi masalah karena kita sudah lulus, kita sudah menang dari masalah ketika di bumi ini. Tapi kalau masalah di bumi ini kita tidak bisa menang, kita tidak bisa kalahkan kedagingan kita, bagaimana kita bisa layak ke surga? Karena di surga bukanlah tempat orang-orang yang kalah, bukan tempat orang-orang pecundang. Surga bukan tempat orang-orang yang malas. Surga bukan tempat orang-orang yang tidak mau bertobat. Tapi surga adalah tempat orang-orang yang lebih daripada pemenang dan menang atas segala masalah. Di surga juga tidak ada lagi masalah. Jangan cari-cari masalah. Amin. Jangan tambah-tambah masalah. Jangan simpan-simpan masalah. Karena di surga tidak ada masalah. Tapi di bumi ini kita harus menang atas segala masalah. Campur tangan Tuhan, kita pasti lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 31 sebagai ayat terakhir. Roma 8 ayat 31 dikatakan di sini bahwa sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Hanya bersama Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kita melakukan 3 hal ini. Kita bisa menjadi pelaku firman. Tanpa bersama Tuhan, ya, tanpa ehehannya bunyi tebai. Ada harus tadi dia kita penalawalan, harus ahatu ita pengeluaran. Apa saudara balik tak menundongo patah palua, pasti kita lebih daripada pemenang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.